Rusia lah yang kemudian memberitahu titik-titik dan meng-guide rudal-rudal Iran sehingga presisi sampai ke sasaran. Saya waktu ke Moskow itu dibawa oleh teman saya untuk melihat tempat tank-tank yang berhasil diambil alih oleh Rusia. Itu tank-tank NATO semua kan. Iran itu semacam close tie-nya Rusia dalam bidang perdagangan. Termasuk dalam hubungan bilateral itu kan mereka dekat sekali. Begitu juga Cina. Banyak investasi Rusia di Iran, sebaliknya juga sama. Atau banyak investasi Iran di Cina, sebaliknya juga sama. Sekarang dua raksasa ini berkolaborasi antara Tiongkok dengan Beijing sama Moskow. Siapa yang terganggu? Kembali Amerika Serikat gitu. Nah, apa yang terjadi pada Amerika Serikat? Dia mengalami satu post power syndrome lah ya. Dia nggak rela untuk turun dari tahtanya, tahta kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi, politik dan juga militer. Kita yang agak rentan ini, kita mesti hati-hati nih. Ini istana Presiden Indonesia ini mesti mulai benar-benar serius. Yang paling serius itu Singapura lah. PM Singapura itu udah bicara hal itu secara serius. Dia udah semacam forecasting itu. Apa yang akan terjadi 5 sampai 10 tahun ke depan. Presiden Prabowo kalau bisa mulai mengatur ritme supaya tidak terlalu banyak menuding keluar itu asing lagi dan asing lagi itu. Mesti dia kembali ke dalam diri kita itu. Saya mungkin perlu angkat di sini soal satu keyakinan dari Niccolo Machiavelli. Bagi Machiavelli, justru raja yang baik itu adalah raja yang pelit. Tidak gampang memberi cuma-cuma. Karena ketika dia kehabisan uang, negara kehabisan uang untuk menyenangkan orang-orang ini, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya beban itu harus dipikul juga oleh rakyat itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, saat ini Iran tengah dalam perang. Dia diserang oleh Amerika dan sekutu yang paling dekat dengannya, yakni Israel. Rudal-rudal berterbangan tidak hanya Iran ke Israel dan ke beberapa negara mitra Amerika selama ini, tetapi juga sebaliknya Iran pun bahkan lebih dulu diserang dengan sekian banyak peluru kendali. Tetapi ada satu hal yang menarik. Kemana Cina? Kemana Rusia? Dua negara yang selama ini sangat dekat dengan Iran dalam berbagai hubungan dagang. Dua negara yang secara terang-terangan berani mengatakan tidak pada embargo Amerika. Apakah memang Cina dan Rusia terutama tidak melakukan apapun? Dan ini tentu sebuah tanda tanya besar. Atau mereka sebetulnya bermain dalam senyap, dalam gerakan-gerakan yang tidak kentara. Untuk itu, di Madilog kali ini kami sudah mengundang Dr. Eduardus Lemanto. Beliau adalah peneliti lulusan People's Friendship University of Russia atau RUDN dan mengambil doktor di jurusan filsafat sosial. Terima kasih sudah berkenan datang. Terima kasih Bang telah mengundang saya ke sini. Mas Eduardus ya, saya panggil begitu aja. Yes, oke, Eduardus saja. Saya langsung pada apa yang tadi saya jadikan pengantar. Kemana nih Rusia, terutama dan Cina ya? Rusia dulu deh. Iya. Tapi ini topik hangat yang akhirnya memang kondisi panasnya sampai ke Jakarta. Iya, betul. Yang terjadi sekarang kan sebetulnya bagi Indonesia, mungkin kita mulai dari Selat Hormuz. Oke, silakan. Karena itu jantung ekonomi itu tentu saja minyak. Betul. Perdagangan segala macam. Kalau selat ini di blockade, ya udah panasnya sampai Jakarta. Betul. Nah, sampai istana. Kalau sampai istana tentu saja itu. Kalau ditanya Rusia dan China, nah semua orang berpikir bahwa Rusia dan China itu berpangku tangan. Saya rasa nggak begitu cara lihatnya itu, karena dari sisi Rusia sendiri, misalnya Iran itu mitra strategis Rusia itu dalam perdagangan. Demikian halnya Cina. Dan itu mereka benar-benar hubungan resiprokalnya kan itu dalam sekali itu. Cina butuh minyak dari Iran dan juga dari Rusia. Sebaliknya juga Iran juga butuh cash butuh cash juga itu sebetulnya. Karena itu saya agak susah kalau kita misalnya bicara Rusia sekarang tanpa bicara Tiongkok. Atau bicara Tiongkok tanpa bicara
Rusia Rusia. Atau kalau lebih luas lagi bicara Tiongkok dan Rusia tanpa bicara Iran, BRICS, ya. BRICS misalnya betul. kan begitu. Rusia sama sekali tidak punya solidaritas politik terhadap Iran, ada pasti tentu saja ada. Dengan berbagai cara tentu saja, mungkin tidak direct intervention misalnya atau direct involvement itu keterlibatan langsung, tapi mungkin dengan cara-cara lain itu. Termasuk cara-cara diplomatik kan itu pastilah. Kalau saya tidak salah selama ini ada semacam teleponan kalau antara Trump dengan Putin, bahwa Putin tidak setuju dengan apa yang dilakukan Trump. dengan agresi itu dan saya rasa beliau mencoba mengarahkan untuk kembali ke meja dialog sih. Itu saya rasa. Kalau dalam catatan Bang Eduardo sendiri, apa yang selama ini secara kan Abang percaya tuh ada sesuatu yang dilakukan. Nah, kami sebagai awam meminta ke Abang apa yang justru dilakukan oleh Rusia ini secara lebih rinci. Lebih kental sebetulnya dalam diplomasi Rusia ya. Karena Rusia itu dalam krisis Iran ya, dia selalu inginkan supaya ada beberapa pernyataan misalnya dari pejabat-pejabat Rusia supaya mereka mendukung tentu saja rejim yang berdaulat. Oke, Ali Khamenei udah wafat, sudah wafat, dan Rusia termasuk Cina itu menginginkan supaya Iran itu punya rejim yang berdaulat. Itu tentu bertolak belakang dengan Amerika Serikat yang menginginkan supaya rejim yang berkuasa itu mesti rejim yang mereka kehendaki. Saya rasa ini dua posisi ini sebenarnya udah kita bisa lihat bahwa ada di mana Rusia dan Tiongkok di sini. Tentu saja ada di Iran untuk mendukung pemerintahan Iran yang benar-benar berdaulat yang tidak dibawa kendali oleh siapapun. Kan itu prinsip itu sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya prinsip yang ada di Rusia atau di Tiongkok, hampir semua di negara-negara dunia juga. Apalagi yang masuk ke PBB itu saya rasa itu mengakui prinsip itu supaya kedaulatan itu benar-benar diberi keluasan kepada setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri itu. Nah, kalau ditanya apakah Cina dan Rusia berpangku tangan misalnya dalam krisis Iran, Iran diserang lalu mereka berpangku tangan, saya rasa enggak lah, karena dalam beberapa pernyataan diplomatik kedua negara itu sudah sangat jelas mengindikasikan bahwa mereka ada di pihak Iran untuk mengatakan ini harus dihormati loh, dan agresi ini sebaiknya dihentikan. Dan kalau bantuan-bantuan yang real sifatnya, yang bersangkutan langsung dengan katakan saja perang ini apa? Kan ada yang mengatakan bahwa Rusia lah yang kemudian memberitahu titik-titik dan menggait rudal-rudal Iran sehingga presisi sampai ke sasaran. Saya untuk masuk ke sana tentu saja cukup sulit bagi kita untuk secara jelas mengatakan bahwa ada support misalnya missiles, drone dan segala macam itu. Tapi secara ekonomi pasti saja menurut saya negara-negara sahabat Iran itu pasti akan mendukung, misalnya bantuan-bantuan kemanusiaan dan segala macam itu kan. Itu pasti, saya rasa itu pasti itu. Tapi untuk misalnya military instruments misalnya alutsista, kita hanya bisa menduga-duga ya soal itu ya. Kita hanya menduga-duga gitu. Misalnya dalam perang Ukraine Rusia itu kan, dari awal orang udah mengidentifikasi bahwa Rusia tidak sedang berperang dengan Ukraine itu, atau operasi militernya tidak hanya untuk Ukraine, tapi sebetulnya untuk negara-negara NATO kan. Negara-negara NATO bilang kami tidak ikut campur dan segala macam. Mereka juga kan even termasuk ke Amerika Serikat. Tapi tank-tank yang mampu diambil alih oleh Rusia itu kan, saya waktu ke Moskow itu dibawa oleh teman saya untuk melihat tempat tank-tank yang berhasil diambil alih oleh Rusia. Itu tank-tank NATO semua kan, dari Inggris, dari Turki, dari Prancis, United States, Australia dan segala macam itu. Semua ada di situ. Jadi itu artinya diam-diam ya disupport lah Ukraine itu. Kan begitu. Jadi kalau menurut saya ini semacam pengulangan sejarah dari tempat A ke tempat B, hampir semua sama begitu. Ya begitu. Kalau misalnya NATO ya sekutu ya katakan saja blok Amerika dengan berani setelanjang itu menggunakan tank-tank mereka dalam krisis Ukraine, apakah ada satu saja misalnya barang Rusia yang digunakan oleh Iran dalam perang kali ini? Mesti harus ditemukan, misalnya itu mesti negara mana ya, atau wartawan atau negara manapun mesti menemukan bukti-bukti itu. Kalau dalam
krisis Rusia Ukraina itu kan jelas itu. Jelas, betul. Tank-tank diambil itu. Termasuk ada apa rudal-rudal jarak pendek dan segala macam. Saya punya video itu dan saya ambil waktu itu dan itu jelas. Lalu apakah dalam case Iran ini China misalnya dan atau Rusia misalnya tidak terlibat, susah juga kita mesti ada evidence untuk itu ya. Tapi secara solidaritas politik tidak mungkin tidak ya. Tidak mungkin tidak. Secara solidaritas politik Rusia mendorong supaya kembali ke apakah begini? Apakah begini? Kalau dalam kasus Ukraina kan yang digunakan adalah tank-tank yang diproduksi di negara-negara yang tadi disebutkan. Sementara misalnya justru terbalik pada kasus Iran ini sudah jauh-jauh hari sebetulnya baik Cina maupun Rusia memasok sesuatu di tangan yang langsung dibuat oleh ini. Jadi ada pasokan-pasokan yang tidak kemudian made in Rusia lah, tapi kemudian dikerjakan oleh orang-orang Iran dalam negeri sendiri. Ada kemungkinan seperti itu. Kembali ke ini ya, akhirnya kita butuh evidence. Itu banyak berita media-media mainstream global. Betul. Terus termasuk media-media lokal kita juga banyak yang memberitakan itu, tapi kita tidak cukup punya bukti ya? Ya tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa itu semacam ada apa ya keterlibatan langsung misalnya itu. Dengan begitu menurut saya sih susah kita untuk mengatakan itu. Tapi sebetulnya bisa dibaca sebetulnya dari political standing baik Putin, Rusia, Putin, Xi Jinping segala macam itu untuk ya secara politis tentu saja. Secara solidaritas politik itu ada lah, itu mereka mesti dukung Iran karena itu partner dekat mereka itu. Satu hari setelah serangan pertama 28 Februari itu kan apa namanya bukan video sebetulnya meme dan foto-foto di kita tuh beredar ada pesawat Cina yang datang ke Teheran membawa logistik dan lain sebagainya. Apakah itu firm atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan itu firm atau tidak, tetapi untuk bantuan kemanusiaan, saya rasa mereka akan melakukan itu ya, untuk bantuan kemanusiaan. Jadi untuk logistik kemanusiaan, ekonomi lah, bantuan ekonomi, saya rasa negara manapun pasti membantu lah. Misalnya kita dalam kasus Afghanistan segala macam kita turun juga itu dengan bantuan kemanusiaan, atau negara manapun kita lakukan itu. Sebaiknya saya gini, sebetulnya apa sih kepentingan paling vital Rusia yang menghendaki yang membuat mereka berkepentingan agar Iran tidak runtuh? Oh tentu saja. Iran itu menurut saya salah satu Iran itu semacam close tie-nya Rusia dalam bidang perdagangan. Termasuk dalam hubungan bilateral itu kan mereka dekat sekali. Begitu juga Cina. Kalau ditanya apa kepentingannya, itu jelas. Banyak investasi Rusia di Iran, sebaliknya juga sama. Atau banyak investasi Iran di Cina, sebaliknya juga sama. Kalau kita tanya misalnya dari sisi Amerika misalnya, saya rasa tiga negara ini, Rusia, China, India itu, mereka akan jaga jarak gitu. Bahwa ada boiling tensions, itu benar-benar tegangan yang makin panas, tapi ketiga negara ini saya lihat akan tetap menjaga jarak. Karena ketiga negara ini juga saling membutuhkan kan? Iya betul. Kebayang investasi besar Amerika Serikat di Tiongkok. Sebaliknya juga sama, investasi Tiongkok di Amerika Serikat. Atau di Rusia, atau di... jadi hubungan Washington, Moskow, Beijing itu menurut saya tiga orang yang saya anggap mereka berkompetisi tapi sambil ini juga yang menjalin hubungan juga. Jadi kalau kita menduga-duga begini, saya rasa mesti dilihat dari jantungnya aja kan, hubungan ekonomi dari tiga negara ini. Karena itu ya negara-negara yang sedang mengalami krisis bisa akan bergeser ke Laut Cina Selatan dan menurut saya ketegangan ini akan bergeser ke pintu ASEAN itu. Kan bisa dijelaskan nggak? Sampai kemudian dari sana ketegangannya beranjak ke sini ke Laut Cina Selatan. Itu pasti. Jadi sebetulnya apa yang terjadi sekarang ini kalau menurut saya ini hanya pengulangan sejarah aja kan. Pengulangan sejarah. La histoire se répète. Yes, semacam repetisi sejarah aja. Coba kita kembali ke tahun 19 di penghujung dekade 1970-an itu kan terjadi semacam rekonsiliasi Sino-Soviet kan. Iya. Yes, rekonsiliasi ini akhirnya waktu itu, tapi memang pertarungan waktu itu kan semacam pertarungan ideologis lah antara komunisme dan demokrasi. Nah, begitu terjadi rekonsiliasi antara
Cina dengan Cina, Soviet, Tiongkok dengan Rusia, Rusia, yang terganggu kan Amerika Amerika. Serikat. Gitu. Kan begitu kita cara membacanya kan. Iya, iya. Sekarang bergeser dia punya ininya, anatominya udah beda. Dulu mungkin semacam perang ideologis, dua raksasa komunis reconcile. Sekarang dua raksasa yang kita anggap masih komunis, menurut saya sih enggak. Mereka sudah masuk ke negara-negara state capitalism itu, kapitalisme negara. Itu. Bahwa oke, ada pasar, tapi negara juga harus main ya. Harus benar-benar mengintervensi itu supaya tidak liberal banget gitu. Iya, iya. Artinya tidak menyerahkan ke pasar secara keseluruhan. Ini yang menjadi catatan buat Indonesia juga nanti. Iya. Nah, ini yang sekarang akhirnya dua raksasa ini mulai rekonsiliasi. Sekarang dua raksasa ini juga berkolaborasi makin dekat antara Tiongkok dengan Beijing sama Moskow. Siapa yang terganggu? Kembali Amerika Serikat gitu. Nah, apa yang terjadi pada Amerika Serikat menurut saya dia mengalami satu kondisi kondisi semacam post power syndrome lah ya. Dia nggak rela untuk turun dari tahtanya ya. Tahta kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi, politik dan juga militer. Ada China sekarang itu yang menurut saya kalau kita lihat data-data terakhir dia udah melampaui secara ekonomi. China itu sudah benar-benar melampaui negara manapun termasuk Amerika Serikat di sini. Nah, ini yang menurut saya semacam dethrone gitu kan, turun tahta Amerika yang buat ya sedikit panik, dan kepanikan inilah yang akhirnya memang harus dicarikan jalan keluarnya oleh Amerika Serikat sendiri kan. Dan banyak masalah dalam negeri Amerika Serikat juga menurut saya, dan itu mesti tackle di sana supaya mereka benar-benar akan tampil kembali ke depan. Ini kan roda sejarah aja, jadi semacam ada twilight, ya saya anggap itu twilight neoliberalisme atau twilight demokrasi itu usia senja lah. Iya, senja kalaning. Ya, senja kala ya, dunia senjanya demokrasi. Dan apakah sekarang itu semacam waktu paginya, waktu tumbuhnya Cina dan Rusia dan segala macam susah. Kalau kita misalnya sekarang ada perang ideologi komunis dan segala, saya rasa kita udah jauh sekali. Sudah hybrid semua. Apakah China itu komunis atau Tiongkok itu cuma? Kan kalau si Fukuyama bilang dari 92 the end of ideology. The end of history. Ya, the end of history. The last man. The end of history because the end of ideology kan. Ya, betul. Saya rasa ini semua hybrid sekarang. Orang mencoba untuk meramu sisi-sisi terbaik dari kapitalisme, sisi terbaik dari sosialisme, segala macam itu di-combine dari satu kan. Akhirnya ujung-ujungnya menurut saya pada leadership. Pada leadership. Tiongkok itu punya sejarah yang panjang tentang leadership, mulai dari Mao, lalu ada Deng, lalu ada pemimpin setelahnya Xi Jinping, yang menurut saya benar-benar sangat patriotik. Mereka patriotik sekali. Jadi China first. Demikian juga Rusia pasca 91 pecah, tahun 2000 Pak Vladimir Putin mengambil alih dan benar-benar ada dia punya itu Putin vision itu. Nomor satu dari Putin vision itu adalah patriotism. Patriotism itu bahwa dia menempatkan Rusia itu nomor satu, Russia first. Itu interestnya begitu, Russia first. Jadi, nah itu yang menurut saya nanti akan menjadi salah satu pembelajaran buat Indonesia ini. Kita mau jadi apa, kan begitu. Kurang begitu. Berkaitan dengan pembelajaran ya, Indonesia mengambil pelajaran dari katakan saya 3 negara ini ya. Tadi si Cina dikatakan China first. China first, kemudian Russia Putin first. Russia first. Amerika mengatakan seperti itu, tetapi bagi rakyatnya kan tidak demikian. Yang terasa oleh rakyatnya adalah Israel first saat ini. Kira-kira apakah relevan atau tidak ketika saat ini Indonesia kelihatan sedang mencoba menarik jangkar untuk berdekat-dekat, berakrab-akrab dengan Amerika? Bagi negara-negara yang bukan superpower, bahkan middle power dan lower power itu, patriotik itu mesti dibaca lebih dalam dari sekedar konsep bela negara bahwa Indonesia itu bisa enggak. Patriotik itu kalau dalam versi Pak Putin itu, patriotik itu dalam artian dia berkuasa itu benar-benar untuk mengembalikan kemegahan Rusia, kan begitu? Kebayang nggak sih itu 91 itu pecah dari berapa negara loh. Dan butuh 1 dekade doang kan akhirnya dia untuk besar kembali. Kan itu dia rapikan yang di dalam aja dulu kan. Menurut saya sih, saya rasa pemimpin-pemimpin besar kayak mereka itu, termasuk Xi dan segala macam itu, Xi Jinping, itu mereka benar-benar mengikuti apa yang disebut filosofinya si Sun Tzu. Sun Tzu kan bilang itu bahwa
kalau kita memahami diri kita secara utuh, itu sudah separuh jalan menuju kemenangan melawan Iya, musuh kita kan. Iya, betul. Artinya apa? Kita harus kembali ke diri kita itu. Misalnya Tuan Prabowo Subianto sekarang, jari dia itu mesti menunjuk dirinya 4, satunya keluar. Betul. Kan begitu kan? Betul. Itu patriotisme itu mulai dari sana. Jadi ini leadership aja itu. Bangsa ini mau dibawa kemana? Atau misalnya dulu di Kuan Yu di Singapura, dia menganggap bahwa saya hanya mampu bersaing di antara negara-negara Melayu ini jika saya merapikan diri saya dari dalam itu. Dan dia hantam itu korupsi paling pertama. Itu kan yang dibereskan oleh Lee Kuan Yew kan, untuk membangun Singapura itu lantai dasarnya itu adalah mesti bersih dari korupsi. Dan saya menganggap sebetulnya Pak Prabowo dia punya cita-cita itu, tetapi saya belum lihat ada tanda-tanda menuju ke sana. Yang ada ya kita selalu tunjuk asing. Iya. Nah, kalau kita mau mengoreksi misalnya atau memberi anjuran kepada presiden kita, mesti apa yang dilakukan Cina aja deh contoh. Cina itu kan dia harus tutup diri dulu kan, tutup dulu. Udah jangan terlalu berpikir tentang hal di luar. Kita mesti rapikan diri kita. Kita tutup tirainya pakai bambu itu. Setelah dia udah siap, baru dia buka tirainya bahwa oke. Itu pun sedikit-sedikit. Yes kan. Akhirnya oke, gue bisa bertanding sekarang. Gue udah latih secara serius. Gue tahu permainannya. Gue punya kemampuan. Gue tahu aturan mainnya. Ketika itu semua udah, saya siap untuk bertanding di pentas global. Saya rasa itu rumus dasar sebetulnya kalau kita inginkan supaya bangsa kita juga mesti bertarung. Apakah yang dilakukan saat ini, bahkan dengan misalnya ikut BOP dan lain sebagainya, itu hanya mengulang kesalahan Cina ketika mau melakukan lompatan jauh ke depan? Indonesia melakukan lompatan jauh ke depan dengan masuk BOP misalnya. Kalau kita baca dokumen BOP itu, itu kan saya tidak anggap itu BOP itu Board of Peace, tapi BOT mestinya itu Board of Trump gitu kan. Iya betul. Mestinya mesti bahasa begitu kan, bukan BOP itu karena di sana yang jadi pimpinan adalah Trump, bukan presiden Amerika. Dia raja absolut. Kalau Raja Loi bilang Seta Lemoa. Iya. Leta semua. Iya, leta semua itu. Sama juga kan dalam politik Trump ingin supaya dia menampilkan diri sebagai Raja Loi kan. Betul. Ya, bahwa dunia ini adalah saya. Itu. The world is me. Itu yang mesti dibaca itu. Dan sebetulnya masih kita bisa ubah posisi kita. Benar-benar memang mesti punya kelihayan diplomasi untuk merevisi kembali kita berada di situ untuk apa sih gitu kan. Beda case dengan BRICS itu. BRICS itu liga ekonomi. Dia liga ekonomi memang benar-benar fokus di ekonomi dan prinsip kesetaraan ada di sana. Tapi di BOP ini jelas dari beberapa banyak pasal itu ya semua kembali ke Trump. Karena itu menurut saya kita akhirnya masuk ke BOT bukan BOP itu. Jadi Board of Trump itu. Ya, Board of Trump itu. Itu sebetulnya. Dan itu juga dapat kritikan dari bukan hanya dari kita, dari bahkan kaum Republikan di Amerika Serikat juga mengkritisi Trump gitu. Sampai sekarang juga Trump dikritis habis oleh Republikan bahkan bukan hanya Demokrat tapi juga oleh Republikan. Ya, partai sendiri lah ya. Ya, betul. Nah, Indonesia mestinya punya kelihayan untuk ngambil jarak yang pas. Kira-kira kalau memang Rusia melihat bahwa Iran ini sangat signifikan buat keberadaan dirinya bahkan, all out apa Rusia akan tetap mempertahankan tadi satu pemerintahan yang berwibawa di Iran? Saya rasa Rusia is trying its best, to assist Ukraine, tapi dalam tentu saja dengan porsi yang benar-benar pas karena Rusia sendiri juga sedang berhadapan dengan krisis dia sendiri di Ukraine itu. Tapi kan ada baiknya juga ada krisis Iran ini supaya porsi perhatian United States di Ukraine kan akhirnya jadi menurun gitu. Itu termasuk juga Uni Eropa atau Liga NATO lah itu. Mereka agak menurun di sini karena mereka akan fokus ke sini itu satu. Terus plus yang kedua bagi Rusia tentu saja harga minyak dunia yang naik, yang makin tinggi gitu. Kan itu dia punya keuntungan bagi bagi Rusia itu. Nah, kalau menurut saya sih pengalihan semua sumber daya dari Amerika Serikat ke Iran sekarang ini menjadi kesempatan bagi Rusia juga untuk menata dirinya karena tentu saja mulai agak melemahlah itu perhatian dia di
Ukraine itu. Iya, iya, iya. Dan saya rasa Rusia sendiri misalnya dia katakanlah dia mencoba mengambil direct involvement di Iran, saya rasa Rusia akan berpikir 10 kali soal itu. Tetapi untuk solidaritas politik sebagai partner close partner di Timur Tengah, saya rasa Rusia akan mengambil berbagai cara, termasuk saya rasa intens lah komunikasi antara Putin sama Trump itu untuk apalagi ada hubungannya dengan Selat Hormuz yang mesti dijaga dan diblokade, dan itu juga tentu saja mengganggu lalu lintas perdagangan minyak, gas, Rusia dan segala macam itu. Nah, kita yang agak rentan ini, kita mesti hati-hati nih, ini istana Presiden Indonesia ini mesti mulai benar-benar serius. Yang negara ASEAN itu yang paling serius itu Singapura lah. Dia udah tahu bahwa kita masuk semacam satu kondisi dunia yang tidak menentu sekarang. Itu PM Singapura itu udah bicara hal itu secara serius. Dia udah semacam forecasting itu. Apa yang akan terjadi 5 sampai 10 tahun ke depan, dan dia mesti menyiapkan diri dia. Nah, kita juga mestinya harus benar-benar menyiapkan itu. Rusia akan berpikir 10 kali untuk terlibat langsung dalam krisis ini. Apakah benar bantuan Rusia pada soal pemetaan lokasi-lokasi itu, sehingga kemudian memandu rudal-rudal Iran? Saya membaca itu di berbagai media, baik media domestik kita maupun media internasional. Ada dugaan kan orang semua membaca itu. Tapi lagi-lagi kita kembali susah juga untuk kita mengatakan bahwa Rusia benar-benar secara langsung dia mengambil bagian di situ. Susah, jadi kita butuh evidence akhirnya. Iya, betul. Kita butuh evidence. Sejauh ini saya pantau pernyataan dari Menlu Rusia, Sergei Lavrov, dan juga dari pejabat-pejabat tinggi Rusia. Ya, mereka umumnya hanya mengatakan bahwa mereka siap membantu Ukraine dalam solidaritas politik. Iran untuk solidaritas politik, bantuan kemanusiaan secara ekonomi dan segala macam itu, ya tentu saja sebagai lainnya. Dan juga bantuan politiknya tentu saja berusaha untuk benar-benar mencarikan jalan keluar secara diplomatis. Tapi untuk hal-hal yang benar-benar konkret di lapangan, bahwa ini misalnya ada keterlibatan langsung kita, termasuk ke semacam identifikasi troops Amerika Serikat itu bantuan begitu, saya belum melihat itu karena kita tidak punya evidence soal itu. Dengan sedemikian pentingnya Iran bagi Rusia, pada titik seperti apa Rusia akan tidak mengacuhkan semua itu, yang tadi harus berpikir 10 kali itu, dan langsung misalnya terjun betul-betul mati all out? Saya ambil contoh yang paling sederhana. Saya invest di Abang menjadi kepala satu wilayah itu. Saya juga kepala satu wilayah, dan saya punya invest banyak di tempat itu, zona Abang itu kan. Saya tidak mungkin berdiam diri Abang dalam kondisi masalah dan saya mesti berdiam diri, sementara investasi saya banyak kan. Hitungan ekonomi menurut saya. Kalau menurut saya intervensi dari negara-negara manapun terhadap Iran itu hitungan-hitungannya ekonomi itu. Amerika Serikat misalnya mengalami kacau balau, apakah Cina diam saja? Saya rasa enggak juga, karena investasi Cina di Amerika Serikat itu besar sekali. Atau Cina mengalami satu kolaps atau pergantian rejim yang benar-benar itu di luar dugaan dan kacau balau, saya rasa Amerika Serikat juga tidak akan berdiam diri karena ada hitungan ekonomi di sana itu. Termasuk di Rusia, atau sebaliknya juga sama. Atau kita misalnya investasi di mana, misalnya Indonesia misalnya. Ya, kita juga menginginkan supaya apakah seburuk itu sih cara kita melihat geopolitik, tapi ekonomi itulah akhirnya menghubungkan semua elemen atau semua identitas, semua negara untuk mengambil bagian, karena saya anggap bola bumi ini semacam satu tubuh raksasa aja kan. Kalau di bagian kaki mengalami luka kan terpaksa mata, telinga, kepala, tangan segala macam juga ikut bereaksi. Atau Iran misalnya mengalami krisis, Ukraine segala macam, aja semua negara-negara Afrika, Australia, Indonesia. Kita juga kemarin kan kena gandum ya. Ya tentu saja. Masalah-masalah begitu. Jadi ini sebenarnya satu organ aja kan. Kalau dulu mungkin karena belum ada keterhubungan raksasa, baik transportasi maupun teknologi informasi segala macam, mungkin agak jauh dulu masalah di Afrika sana, di Kongo, kita tidak rasa sama sekali di sini. Tapi sekarang sudah nggak bisa,
karena konektivitas itu kan. Ada hyperlink lah. Hyperlink ini akhirnya membuat semua hal itu akhirnya terhubung gitu. Sakit di satu sisi itu juga menjadi sakit di bagian yang lain kan begitu. Jadi keterhubungan raksasa inilah yang akhirnya kasus dimanapun itu akan berdampak terhadap negara manapun. Dan Indonesia tentu saja akan mengalami itu goncangan besar. Intermezzo aja. Itu kalau kata Sutardi Kaljum Bahri, terluka padamu, berdarah padaku. Berdarah padaku. Itu, ya itulah kurang lebih begitulah. Ya satu tubuh lah. Ini planet bumi ini sudah jadi satu tubuh itu. Dari hyperlinknya itu bukan sekedar hyperlink informasi, tapi hyperlink ekonomi, hyperlink politik, hyperlink ke apa aja itu, termasuk ekologi dan segala macam itu. Kan begitu. Selama ini kan kita tahu tuh ada fase perang dagang pada saat Trump pertama ya. Kemudian sekarang bagaimanapun ya antara Amerika dengan China kan tetaplah panas hangat gitu ya. Apakah ada kemungkinan China yang kelihatan tidak mungkin tidak melakukan apapun, tapi tapi tenang-tenang itu tengah melakukan semacam strategi Amerika terus-terusan menguras ininya di Iran, sementara dia menunggu sampai kemudian si Amerika kelelahan untuk ikut sama-sama memukul. Ada kemungkinan seperti itu. Maksudnya Iran, China ikutan juga pada akhirnya. Ikutan untuk berhadapan langsung dengan Amerika Serikat. China sejauh ini saya ikuti terus pernyataan Xi Jinping. Ya, termasuk Xi Jinping, lalu speaker Kementerian Luar Negeri mereka, termasuk Menteri Luar Negerinya, Menteri Ekonomi mereka, dan segala macam itu. Sampai sekarang konsisten itu. China itu dia fokus bagaimana tatanan dunia ini benar-benar dibangun secara koeksisten itu. Itu dia kan, dan diplomasi itu tekanan utama China itu. Kita bisa baca di media mana aja. China itu selalu menginginkan supaya ada diplomasi. Bahkan waktu perang dagang Amerika Serikat direct to China misalnya waktu itu, bahkan tanggapan China itu menarik sekali kan? Ya, menarik sekali. Jadi menurut Xi Jinping bilang kan bahwa China itu sudah terbiasa di main samudra yang luas. Karena badai apapun dia siap hadapi itu. Ya, kan itu kan dalam sekali. Dalam sekali. Dan dalam salah satu pidatonya kan beliau bilang bahwa semoga badai ini cepat berlalu dan kita mulai masuk samudra yang lebih tenang. Kan begitu. Apa artinya itu? Bahwa Cina itu benar-benar masuk pada semacam filosofi mereka Konfusian itu. Jarang sekali ada pernyataan-pernyataan Cina yang mengatakan bahwa oke, kita akan menyerang balik. Begitu cara dia melihat. Jadi cara dia melihat itu adalah apa tidak lebih baik kita melalui kanal diplomatik, kanal dialog untuk mengatasi semua masalah itu. Itu konsisten. Coba bisa dibaca jadi media manapun tuh. Hampir semua ada orkestrasinya di sana itu. Dan itu menurut saya karakteristik yang untuk sementara mengungguli Amerika Serikat. Walaupun secara ekonomi Cina sudah melampaui itu. Bahkan dia selalu memberikan ruang untuk dialog ya. Ya, betul. Termasuk misalnya provokasi dari Barat tentang Laut Cina Selatan waktu itu. Bahkan Cina tetap menanggapinya secara benar-benar tenang gitu. Bahkan negara-negara Eropa sudah mulai membuka dialog yang cukup serius dengan Cina karena lebih reliable gitu kan. Lebih bisa dipercaya juga kan Cina ketimbang itu yang menurut saya sih Amerika Serikat. Saya rasa ya para politisi Republikan dan Demokrat sudah mulai menyadari bahwa United States in decline, dia turun tangga sekarang itu karena mengalami semacam satu kondisi distrust secara global itu. Itu yang saya lihat. Misalnya sekarang dari Spanyol misalkan dia benar-benar menentang Trump. Betul. Muncul negara-negara lain juga. Ada Hungaria. Italia juga udah mulai. Italia udah mulai begitu kan. Georgia apa namanya? Georgia itu. Ya itu semua. Hungaria negara-negara tetangga Rusia juga sama. Sudah mulai berpikir bahwa sudah saatnya ya geopolitik itu mesti dibangun melalui benar-benar kanal dialog. Itu sebetulnya. Ini dalam hubungan tadi kan Sino-Rusia yang Bang Edwards katakan. Dan ini kan tergumpal dalam BRIC ya. Iran juga kalau tidak salah bagian dari itu. Apakah krisis Iran ini merupakan satu ujian pertama dari BRIC ini?
tentu saja. BRICS itu sebagai liga ekonomi, karena itu kan dia semacam mendukung BRI-nya Tiongkok, ya kan, Belt and Road Initiative. Terus sekarang juga ada semacam rute baru lalu lintas perdagangan, itu kan North South Road itu kan. Nah itu sebetulnya mengantisipasi jika misalnya existing road, tentu saja Suez, Laut Hitam segala macam itu mengalami kondisi tidak stabil. Karena itu dibangunlah apa yang disebut NSR itu kan, North South Road itu, mulai dari ada Rusia, ada Azerbaijan, ada Iran, ada India, kan begitu. Nah, ini yang menurut saya sih ini peluang sebetulnya kalau kita membaca dari perspektif Indonesia, ini peluang bagi kita. Sekarang kan kita mulai, karena Bahlil baru-baru mengatakan bahwa ya kita akan aman lah, minyak kita 20 hari ke depan kita masih bisa ini. Karena ada 2 tanker yang lolos itu ya. Sekarang Hormuz misalnya di blockade misalnya Hormuz buat kita. Terpaksa ya kita, dan apalagi ada klausul bahwa Indonesia harus membeli minyak dari Amerika Serikat, itu tidak gampang, jauh dan harga tentu saja akan naik. Itu tidak gampang buat kita, dan beban fiskal kita juga pasti akan naik kan. Betul. Nah ini yang menurut saya ada alternatif sebetulnya kalau Indonesia support dengan NSR itu. Jalan ini. Yes, jalan NSR North South Road itu. Apa untungnya bagi kita? Tentu saja ini berkaitan dengan lalu lintas gas LNG. LNG. Sekarang kan lalu lintas perdagangan kita itu kan di Selat Malaka, dan itu 19% itu dikuasai oleh Singapura. Singapura di situ yang menguasai. Tapi kalau kita punya alternatif lain, kalau misalnya Selat Malaka misalnya terganggu, kan kita mesti punya alternatif. Alternatif itu adalah NSR tadi itu. Nah itu yang menurut saya sih pemerintah kita mesti mulai memikirkan, bangun dialog sekarang untuk soal minyak, gas, LNG segala macam itu untuk kita. Apa prekondisinya? Prekondisinya kita harus siapkan juga kan port-port kita itu di Sulawesi, Kalimantan segala macam itu. Ini kita mesti menjaga diri dari berbagai kemungkinan, dan kita mesti punya alternatif. Plan A, Plan B, dan Plan C. Sudahkah itu mulai terlihat dipikirkan? Ada Plan A, B, C, dan lain sebagainya? Atau sama sekali kita tidak sejauh ini kelihatan? saya lihat orang-orang istana hanya akan bilang bahwa ini masalah geopolitik, ini akhirnya membuat ekonomi kita akan jadi lesu itu. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang tadi, kenapa Presiden Prabowo kalau bisa mulai mengatur ritme supaya tidak terlalu banyak menuding keluar itu, asing lagi dan asing lagi itu. Mesti dia kembali ke dalam diri kita itu. Rapikan benar-benar tata kelola pemerintahan kita itu. Itu yang harus dilakukan. Lalu apa kelemahan kita? Lalu komunikasi geopolitik kita bagaimana? Segala macam itu kan. Itu penting banget kan? Apalagi kita punya non alignment. Kita mesti praktekkan betul loh, secara betul. Jadi kita bisa plastis banget kita kan. Enak gitu, non alignment kan bisa plastis banget. Kita bisa ditarik kemana? Lentur aja kita kan bermain gitu. Ya kalau makhluk cantik kita tinggal benar-benar dancing di antara, semacam surfing aja kan. Ada gelombang tapi kita surfing. Indonesia sebetulnya pada posisi itu. Tinggal soal kecantikan kita untuk berdiplomasi. Sekarang kita mulai ketakutan sekarang kita, karena ini masih nyaman gak sih ini lalu lintas minyak misalnya. Masih aman gak buat kita? Kalau tidak aman, lalu apa alternatifnya? Ini mesti mulai dipikirkan. Menurut saya Jakarta mesti mulai kontak Moskow, mulai kontak Iran, mulai kontak Azerbaijan, mulai kontak India dan segala macam itu untuk mendukung, termasuk Beijing mesti dikontak untuk mendukung NSR ini sebagai opsi lain dari rute yang lama. Sudah ada ya. Yang sudah ada. Itu sebetulnya. Apakah apakah rute yang lama itu kita enggak. Mesti ada kemungkinan supaya dua rute ini nanti suatu saat akan koeksis kan? Iya betul. Ya tidak saling mengeliminasi. Paling tidak kalau orang punya opsi kan akan lain dibanding orang yang tidak punya opsi sama sekali. Saya membayangkan otak kita sekarang ini kita masalah kita ini kan salah satu salah satu program Prabowo ini kan adalah kedaulatan dalam bidang energi. Kedaulatan dalam bidang energi. Itu artinya kita benar-benar memasang satu standar kerjasama dengan negara benar yang stable betul itu energinya. Salah satu Rusia bekerjasama dengan China dan segala macam. Kita support aja. Kalau mau jujur ya
Kalau energi itu bisa kita katakan sebagai minyak ya dengan Iran dong. Oh iya dong. Iran kan nomor 3 di Ya itu dia. dunia kalau nggak Itu salah. akan mendukung NSR kan? Iya. Karena Rusia, Azerbaijan, Iya. Iran, India masuk Samudra Hindia, kita masuk ke kita, Iya. kita punya port misalnya contoh ya di Kalimantan kita punya port, storage juga ada di sana semua, dan kita bisa mencari semacam apa ya, lalu lintas transfer itu ke Selandia Baru, ke Australia dan segala macam kan. Nah ini yang mesti dipikirkan. Memang kita butuh benar-benar pikiran besar dari Presiden Prabowo dan juga komitmen besar untuk benar-benar kembali ke bangsa kita itu. Dan Pak Prabowo di mana-mana bicara, beliau mantan prajurit, beliau selalu bilang soal patriotisme itu kan. Itu penting itu. Apakah Pak Prabowo, atau jangan Pak Prabowo lah, terlalu personifikatif ya. Apakah pemerintahan ini cukup memakai adagium lama dari Socrates itu? Kenalilah dirimu sendiri, kenalilah dirimu sendiri, sehingga kalau sudah kenal dia bisa menentukan ke kanan ke kiri dan karena tahu dirinya. Poin yang cukup ekstrim terhadap Pak Prabowo sebagai presiden, bukan urusan personal Pak Prabowo, tapi beliau sebagai presiden. Adagium tadi kenali diri, lalu akan mengenal orang lain. Iya, betul. Kalau menurut saya pemerintahan ini sama sekali tidak mengenal diri sendiri. Contoh itu banyak program misalnya, termasuk MBG ada di sana. Nah, itu banyak sekali kesaksian dari akar rumput tentang kerusakan program ini. Gitu. Tapi apa yang terjadi dan sampai di meja presiden itu semua kabar-kabar baik. Memang belakangan Pak Prabowo juga bilang bahwa saya nggak suka bahwa orang hanya bawa kabar malaikat ke saya itu. Ya, kita inginkan supaya orang-orang di presiden itu juga mesti memberi kabar setan bahwa ada kerusakan di bawah kan? Ada kerusakan. Nah, ini menurut saya kita harus mampu benar-benar mengenal diri kita, apa plus minusnya bangsa ini. Dan dalam pandangan saya kita cukup banyak bagian minusnya. Termasuk minus kita belum mampu akhirnya memboyong korupsi ke persyaratan abadi. Sampai sekarang kita tidak bisa, bahkan terjadi desentralisasi korupsi bahkan. Ini kan kalau era Orba kita anggap sentralisasi sekarang justru mengalami desentralisasi korupsi. Dulu kalau berita korupsi Jakarta. Jakarta. Sekarang sampai tingkat desa itu kan begitu. Dan pengangguran itu sudah makin banyak. Gibran pernah 10 juta, muncul dengan 19 juta segala macam, dan kita tidak tahu juga kabar wakil presiden sekarang ada di mana. Pertanyaan ini kita langsung tembak aja ke Pak Presiden Prabowo Subianto dan administrasinya. Kita kenal nggak dengan diri kita? Itu sebetulnya. Kalau yang terlihat sebagai sebagai bentuk aktualitasnya, program apa bisa dikatakan bahwa memang kita tidak mengenal diri kita sendiri. Jadi ada, karena begini, MBG ternyata publik kemudian makin lama makin mengatakan kami tidak perlu kok. Ya kan? Saya mungkin perlu angkat di sini soal satu keyakinan dari Niccolo Machiavelli. Bilang begini, apakah raja yang royal itu lebih baik dari raja yang kikir, yang pelit? Sekilas itu Machiavelli nulis dalam buku Il Prince, Sang Penguasa. Sekilas yang baik itu adalah yang royal, gampang kasih dan segala macam. Kalau dalam konteks negara, yang royal itu adalah yang suka bansos macam itu. Terlepas dari motifnya, itu ada motif politis di sana itu. Tapi bagi Machiavelli, justru raja yang baik itu adalah raja yang pelit, raja yang tidak gampang memberi. Tidak gampang memberi cuma-cuma. Tidak gampang memberi janji-janji palsu. Hanya untuk menyenangkan orang-orang. Karena ketika dia kehabisan uang, negara kehabisan uang untuk menyenangkan orang-orang ini, dia akan berusaha bagaimana caranya supaya beban itu harus dipikul juga oleh rakyat itu sendiri itu. Nah, itu yang menurut saya sih menjadi bahan refleksi buat kita sebagai sebuah bangsa itu, supaya kita mesti revisi ulang semua program-program yang menurut kita tidak mendidik. Kita butuh program-program yang benar-benar mendidik gitu. Itu menurut saya sih. Kelihatannya
peluang untuk itu ada nggak? Karena kelihatan betul bahwa, Pak Presiden begitu yakin, Yakin. ya. Itu saya tidak melihat ada tanda-tanda menuju ke sana. Semacam ada kesadaran nasional Iya. bahwa oke lah, kayaknya dalam kondisi seperti ini kita mesti mengembalikan semua program-program itu di atas meja. Lalu kita revisi semuanya itu kan. Direview ulang semua program-program itu. Kalau memang membuat bangsa ini makin beban dengan utang, ngapain kita jalankan itu? Dan mesti beritahu ke publik soal angka kemajuan ekonomi kita itu berapa yang real gitu. Tidak dibikin-bikin. Dan menurut saya memang akhirnya menelanjangi kondisi kerusakan satu negara itu sebetulnya cara terbaik untuk atau semacam luka. Luka itu memang waktu dikorek itu sakit sekali kan. Iya. Artinya kita mengatakan diri kita bahwa saya A, saya B secara jujur memang sakit. Kejujuran itu kan sakit. Iya. Seperti membersihkan luka dalam kita korek itu sakit sekali. Tapi ketika diobati, kita menyatakan bahwa memang kondisi bangsa kita sedang sakit. Kita obati, itu hasilnya bisa menyembuhkan. Ketimbang kita tutupi luka itu, akhirnya dia Seolah-olah ya. ya seolah-olah kita baik. Nah ini soal juga kan buat kita. Sebenarnya saya beberapa podcast saya ngomong juga soal buku yang ditulis oleh beliau kan. Paradoks Indonesia dan solusinya. Sebetulnya ada di sana solusinya. Tapi saya belum lihat ada tanda-tanda untuk mengejawantakan apa yang beliau tulis. Begitu. Apakah beliau lupa pada titik awal beliau melangkah buku itu, atau ada hal lain? Misalnya dia kemudian menemukan fakta baru yang membuat dia terkendala. Beliau udah jadi presiden sekarang. Kan akhirnya cara kita mengukur beliau itu sekarang kan hanya dengan melihat orang-orang yang beliau pilih membantu beliau kan. Betul. Sekarang kalau kita lempar ke publik ini sekarang, apakah orang-orang yang beliau pilih di sekitar dia itu benar-benar orang yang tepat ya? Tepat atau tidak? Itu publik bisa menjawab. Saya nggak perlu jawab di sini. Saya rasa publik bisa menjawab itu soal kompetensi mereka, segala macam. Itu publik udah bisa menilai soal itu. Jadi itu satu-satunya cara untuk kita menilai Pak Prabowo ini serius atau tidak membawa bangsa ini. Oke. Jadi sampai sekarang saya boleh mengatakan bahwa mungkin Pak Presiden ini setengah serius membawa bahtera Indonesia ini. Jadi nahoda Indonesia ini. Ya, kendaraan yang beliau bawa itu tidak dibantu oleh orang-orang yang membuat laju kendaraan Indonesia itu benar-benar orang-orang profesional, ada pilot profesional, ada sopir profesional, ada kapten profesional yang bawa itu. Kan begitu cara melihatnya. Jadi orkestrasinya ada di istana, ada di beliau sebagai presiden. Soal peluang Laut Cina Selatan pun bergolak. Ya. Boleh kausalitasnya di ini deh, hukum sebab akibatnya sehingga kemudian sampai ke sini dari Iran itu. Ya, itu dari awal sebetulnya kalau kita gambarkan semacam satu pohon geopolitik, dia punya akar tunggangnya itu kan sebetulnya pertarungan antara old force dengan new force kan gitu kan. Old force itu ya Amerika Serikat dan segala macam. Dia nggak rela aja itu untuk turun dari tahta itu karena ada new force sekarang. Siapa itu? China dengan Rusia. Liga BRICS-nya, segala macam. Lalu apa yang terjadi sekarang? Ya cara menghentikan kolaborasi Sino-Rus sekarang itu kan dengan ganggu Ukraine kan begitu. Sebetulnya cara melihatnya begitu ya. Oke, Ukraine sudah begini lalu bergeser ke Timur Tengah ke Iran gitu. Dan hampir pasti nanti akan ada titik-titik lain yang akan menjadi pertarungan raksasa-raksasa ini kan begitu. Dan bukan tidak mungkin Laut Cina Selatan itu sebetulnya udah dimulai, ada Taiwan nanti mulai. Ada Taiwan segala macam. Dari Taiwan mungkin bisa ke Laut Cina Selatan. Dan akhirnya memang ASEAN itu bisa akan menjadi satu semacam goncangan baru ke depan itu kan. Ini kan soal pertarungan mereka aja. Sekarang tinggal kita bagaimana apakah kita benar-benar akan terinjak atau diinjak-injak oleh pertarungan itu atau kita memainkan satu diplomasi. Kita middle power karena itu kita butuh kecanggihan dan juga kelihayan diplomasi untuk itu.
Sebetulnya begitu sih. Satu pertanyaan terakhir, apakah itu kompetensi untuk melakukan kecanggihan-kecanggihan diplomatik itu ada di Kemlu saat ini? Kelihaan itu masih dari presiden. Meski dari presiden? Ya, kan konduktor dari sebuah orkestrasi kebangsaan itu kan presiden. Karena dia mesti tahu pemain biolanya yang bagus, pemain selonya, pemain piano, drum, flute dan segala macam itu kan mesti dia tahu. Betul. Kalau kita lihat misalnya komposisi. Dan dia meng-hire-nya ya? Yes. Kalau kita lihat komposisi kabinet sekarang ini ya. Sebenarnya saya nggak perlu lah itu menilai di sini, tapi publik bisa menilai sendiri itu. Banyak dinilai. Jadi itu sebetulnya yang Pak Prabowo, dan kalau bisa mesti ada revisi di semua lini kita itu. Revisi cara kita membasmi korupsi, revisi cara kita mengatur kelas oligark, revisi termasuk merevisi pasukan-pasukan dalam kabinet itu. Benar-benar orang yang qualified dan kompeten. Kalau enggak ya susah. Begitu kurang lebih. Saya ambil kesimpulannya itu. Ya susah. Terima kasih Bang Edwaris. Terima kasih banyak ya. Sobat Madilog, perang selalu memperlihatkan wajah manusia yang paling telanjang. Ambisi, ketakutan, kepentingan, dan kekuasaan bertabrakan tanpa basa-basi. Filsuf Prancis Raymond Aron pernah berkata, "Peace impossible, war improbable." Perdamaian sering tampak mustahil, tetapi perang besar pun sebenarnya sesuatu yang selalu dihindari oleh kekuatan-kekuatan besar. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW mengingatkan al-harbu qud'ah. Perang itu adalah siasat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, apa yang terlihat di medan perang sering bukan cerita sebenarnya. Ada strategi, ada tipu daya, ada kalkulasi panjang yang tidak selalu tampak oleh mata telanjang. Imam besar abad pertengahan Al-Ghazali menulis, kebenaran sering tersembunyi bukan karena ia lemah, tetapi karena manusia terlalu sibuk melihat permukaan. Maka tugas kita bukan sekedar menonton perang seperti pertandingan. Tugas kita adalah memahami struktur kekuasaan yang bekerja di baliknya. Terima kasih sudah pemirsa. Terima kasih. Oke Bang. Terima kasih banyak.